Hasil 3R paling colorful, paling warnanya paling bagus, paling tajam, dan paling memuaskan. Saudara, memang di dalam teknologi mencetak, saudara, ukuran 3R postcard itu adalah ukuran yang nyaris sempurna. Untuk dibesarkan, dikecilkan, itu adalah ukuran standar dengan piksel yang jelas. Ya saudara, mungkin kita sudah tidak terlalu menggunakan lagi ukuran 3R, 5R, 7R. Ya saudara, karena semua orang bisa mencetak sendiri. Saudara, tetapi ya saudara, ketika fotografi konvensional masih marak dan masih menjadi teknologi satu-satunya, belum ada teknologi dari fotografi melalui handphone, saudara, itu berbeda, maka cetakan 3R itu memang paling hebat. Ya, jadi firman Tuhan ini tentang apa? Tentang fotografi atau tentang sabda Tuhan. Nah, saya akan menjelaskan apa 3R ini. Katakan 3R. 3R ini yang pertama adalah revival. Katakan revival. Revival. Kebangunan rohani. Ya. Yang kedua adalah records. Katakan records. Catatan prestasi saya. Yang ketiga, katakan resting. Istirahat saya. Ya, kita harus mempunyai 3R. Katakan, saya harus hidup dalam 3R. Ya, dari 3R ini apa? Yang pertama, revival. Kedua, records. Ketiga, resting. Ya, mari kita akan melihat bersama, dan ini adalah hal yang istimewa sekali. Dari dua buah ayat berikut ini dari Yesaya pasal yang ke-60 ayat 1 dan ayat yang ke-5 para kekasih. Yesaya 60 ayat 1 dan ayat yang ke-5. 1, 2. Bangkitlah. Ayo kita mulai dengan teriak bangkitlah. 1, 2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Pada waktu itu engkau akan heran, melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin. Katakan luar biasa. Saya akan hidup dengan 3R. Ya, para kekasih, dari dua ayat yang saya petik pagi hari ini, Yesaya 60 ayat yang pertama dan ayat yang ke-5, bangkitlah, menjadi teranglah. Ya saudara, ini adalah kalimat pertama, R yang pertama, menjadi teranglah. Dan kemudian kalimat kedua, tercengang dan berbesar hati. Katakan tercengang dan berbesar hati. Wah, saya yakin saudara paling demen kalau begini ya. Saudara bukan tercengang terus terhoror dalam hati saudara, khawatir, deg-degan. Wah, ada kabar tidak bagus ini, kejadian tidak bagus. Saudara tercengang dan berbesar hati. Wah, ternyata buat aku luar biasa. Ya, kalau anak-anakku yang pemudi-pemudi ini ya, tiba-tiba datang di rumah kalian ya, seorang pemuda gagah, tingginya 2,5 meter. Cakep sekali ya. Pemudi-pemudi bagaimana? Ya. Orang bilang langsung kelepak-kelepak gitu. Dan sebaliknya juga demikian. Saudara perhatikan, tercengang dan berbesar hati. Padahal ini pemuda datang ke rumah si pemudi ini untuk tanya alamat. Jadi bukan untuk mau meminang dia. Jadi cuma tercengang saja dan kecewa. Coba kalau dia datang kepada salah satu anak di sini, Dina, aku akan melamar kamu. Pasti apa? Wah, berbesar hati. Tercengang dan berbesar hati. Betul apa tidak? Saudara mau tercengang dan tercengang berbesar hati? Ayo milih. Mau yang mana? Tercengang dan wah,
Puji Tuhan. Ya, wah saudara akan meneteskan air mata, senang jingkrak-jingkrak seperti kuda lepas kandang. Ya, apa sebab? Karena saudara mendapatkan sesuatu yang hebat. Ya, kalimat yang kedua, kekayaan datang kepadamu. Senang apa tidak? Ya senang dong. Ya, karena ini atas perintah Tuhan. Kekayaan dari seberang laut. Dari mana? Seberang laut akan datang kepada kamu. Saudara yang kekasih, saya yakin apa yang dua ayat yang kita baca ini menimbulkan harapan baru dalam sejarah hidup yang tersisa ini. Katakan harapan baru yang mencengangkan, membesarkan hati saya di sisa hidup saya. Siapa yang yakin bahwa Tuhan mau memberi hal ini, angkat tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan, kami belum mendengar firman sepenuhnya, tetapi dua ayat ini memberi kepada kami harapan yang baru. Kami akan menjalani 3R ini, dan kami tahu firman-Mu terjadi kepada kami. Tua, muda, laki dan wanita, tanpa kecuali. Mereka yang mendengar siaran ini juga, Tuhan akan memberkati mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Haleluya. Para kekasih, dengan pendahuluan ini saya akan masuk bersama dengan Anda. Apa sih maksudnya 3R? Saudara, R yang pertama adalah revival. Kedua records, dan yang ketiga resting. Saudara, dari ayat yang kita baca tadi, revival, kebangunan rohani dari mana? Karena kita menjadi terang. Kita menjadi terang dari mana? Karena Tuhan sudah bangkit. Katakan, karena Yesus sudah bangkit, maka terang datang kepada saya. Ya, ini tadi yang kita baca ayat 1 dari Yesaya pasal yang ke-60. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Ya, kita kadang-kadang menyanyikan lagu itu. Mari kita akan nyanyi 1, 2. Bangkitlah, terang sudah datang. Semua menyanyi. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Saudara, kalau saudara bangun pagi lemes, ya saudara bangun pagi kepikiran sekali, kemarin aku berantem sama istri belum selesai, hari ini harus dibikin tuntas. Senang apa tidak? Ya. Saudara tidak bangun dengan terang dari Tuhan, saudara bangun dengan kegelapan dari setan. Kemarin aku tidak bisa dapat uang. Sekarang apa ya caraku dapat gimana ya? Aku mau nipu kayak apa ya? Aku mau bohong kayak apa ya? Aku mau memalsu kayak apa ya? Saudara tidak bangun pagi dengan terang dari Tuhan, tetapi bangun pagi dengan pikiran yang kotor, pikiran yang tidak baik. Saudara, bagaimana kita melanjutkan hidup kita? Saudara, itu sebab orang yang yakin Tuhan sudah bangkit, maka kita harus menjadi terang. Katakan, saya harus menjadi terang. Karena Yesus telah bangkit. Saya harus bangkit. Supaya saya ada revival. Ya, amin. Menjadi teranglah. Karena terangmu sudah datang. Yesus sudah datang di dunia. Yang kita memperingati pada hari Natal, Yesus sudah mati, disalibkan dan dikuburkan, dan Yesus sudah bangkit kembali, dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk kekal selama-lamanya. Amin. Dia akan datang kembali, bukan di dunia, tetapi di mana? Di angkasa. Saudara yang mengikuti Bible Study, pendalaman Alkitab minggu kemarin, saya menjelaskan betapa pentingnya persiapan kita orang menjelang Yesus datang di awan-awan, di angkasa. Saudara, saya menceritakan dari firman dari kitab Wahyu pasal yang ke-8, 9 dan 11 tentang 7 nafiri, 7 sangkakala. Dan itu
mengagetkan sekali. Saudara, itu horor bagi dunia. Itu sebab kalau kita tidak menyiapkan diri kita, kita tidak bisa berjumpa dengan Dia di angkasa. Artinya kita tertinggal dan kita akan di bawah antikristus. 3,5 tahun. Berapa tahun? 42 bulan. Berapa bulan? 1260 hari. Berapa hari? Sama. Mau dihitung pakai tahun, 3,5 tahun. Dihitung pakai bulan, 42 bulan. Dihitung pakai hari, 1260 hari. Semuanya 3,5 tahun. Antikristus, musuh Kristus. Musuh Kristus akan bekerja. Itu sebab Anda dan saya, kita harus minta kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kepada kita semua satu penjagaan yang sempurna. Katakan penjagaan yang sempurna. Supaya pada akhirnya saya kedapatan berkenan kepada Bapa. Yang mau beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Anak-anak Tuhan. Dan yang kedua, records. Apakah records? Berarti pencatatan. Sudah pasti tentang prestasi. Tadi kita sudah bilang, dan engkau akan tercengang dan berbesar hati. Catatkan record, saudara. Di dunia selalu orang berlomba. Kamu bisa melompat pakai lompatan galah 4,15 meter. Aku harus lebih. Aku harus 4,5 meter. Ini satu contoh. Dan para juara olimpiade terus-menerus memacu dirinya. Supaya lari lebih cepat, lompat lebih tinggi, dan menahan beban lebih berat. Saudara, orang tidak mau terima begitu saja. Orang mau memecahkan rekor. Orang mau mencatatkan sejarah yang baru. Dari yang pernah orang lain pegang. Pernah orang lain capai dan raih. Dia harus lebih. Saya tidak bergelut, saudara, tidak ada di dalam bidang macam demikian. Tetapi semua katakan, tetapi bidang saya adalah menyenangkan hati Bapa. Saya harus mencatatkan rekor yang berkenan kepada Bapa. Supaya hidup saya selalu tercengang dan berbesar hati. Yang mau beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Yang ketiga, resting atau istirahat. Saudara, kita tadi membaca dalam ayat yang kelima dari Yesaya pasal yang ke-60. Dan kekayaan yang berlimpah dari seberang laut, dari bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Senang apa tidak? Wah, saudara, engkau akan rest, istirahat. Kenapa? Karena Tuhan memberkati engkau luar biasa. Banyak orang, ya saudara, ketika sudah setengah umur menyadari bahwa cita-citanya tidak tercapai. Dulu ketika dia masih muda, baru menikah, baru berusaha, buka perusahaan, buka toko, dan lain sebagainya. Punya pikiran, aku akan retired, aku akan pensiun umur 40 tahun. Itu mulainya, saudara, adagio ini atau pemeo ini mulainya dari Amerika Serikat. Anak-anak muda di sana, mereka yang pintar-pintar, belajar luar biasa. Dan dosen mereka meneguhkan mereka, kamu memang luar biasa. Otakmu beda dengan lain-lain anak. Jadi kamu harus kerja keras, nanti umur 40 tahun kamu harus pensiun. Dari 40 tahun sampai kamu meninggal dunia, kamu senang-senang aja. Saudara, ya memang ada segelintir orang Amerika yang berhasil, dan ini pemeo menyebar ke seluruh dunia. Ini sejarahnya. Bahwa aku mau pensiun umur 40 tahun. Dan setelah itu aku akan senang-senang keliling dunia dan lain sebagainya. Saudara, ketika 40, 45 tahun, 50 tahun sudah dilewati dan tidak terjadi sesuatu yang mencengangkan dan membesarkan hatinya, maka orang jatuh semangat, patah hati, patah arang. Saudara, semua katakan sebaiknya yang rohani saya berserah
dan percaya kepada janji Bapa bahwa sejarah hidup saya akan dimuliakan mulai saat ini. Pada umur berapapun saya akan dimuliakan. Saya akan tercengang dan berbesar hati. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Many times you and I falling down and we have so many breaking in our life. It is because we are using our own energy, our own mind and intelligence. That's why God will cut everything from us, from our future as well. Itu sebab saya dan Anda harus mempunyai hati yang rest, hati yang istirahat. Tuhan, hamba mau istirahat. Kalau hamba selalu berjuang, hamba selalu ngoyo, hamba selalu banting tulang, uang dapat, harta dapat, badan ringsek, rusak. Mau dipakai buat apa? Uangnya. Saudara, itu sebab, katakan itu sebab, katakan sebab itu sebab, saya harus memegang janji firman saja. Saudara memegang janji firman Tuhan saja dan saudara bekerja. Oh para kekasih, Tuhan kirim malaikat pada usaha saudara, pada toko warung saudara, anak-anakku pada program kerja kalian, pada masa depan anak-anak muda, pada pensiunnya orang-orang yang sudah sepuh. Tidak usah khawatir, engkau akan mendapat resting. Katakan, saya akan mendapat resting. Tuhan akan memberkati saya dalam nama Yesus. Ketika saya lemah, ketika saya tidak berdaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Jadi saudara sudah tahu, faham tentang 3R ini. Yang pertama sekali lagi, revival. Kenapa kita harus kebangunan rohani? Karena terang sudah datang kepada kita. Itu sebab kita harus bangkit. Katakan, saya tidak boleh loyo. Saya tidak boleh capek. Saya tidak boleh malas. Saya harus semangat. Saya harus bangkit. Menjadi terang dalam nama Yesus. Sehingga saya mendapat records. Saya mendapat pencatatan prestasi hidup saya oleh Tuhan Yesus. Sehingga tiba waktunya saya bisa resting dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Menurut saudara 3R ini bagus apa kurang bagus? Bagus sekali ya. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Hiduplah dalam 3R. Yang pertama, revival atau bangkitlah. Yesus bangkit supaya hidupmu penuh melimpah. Ini hakmu, kata firman. Ini hak saya. Ini hak saudara. Yang kedua, records, prestasilah. Nanti kita akan membaca dari 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 5. Maka saudara, kalau engkau mencatatkan prestasi yang baik di hadirat Tuhan dan itu tidak sulit, maka saudara akan menerima mujizat yang saudara impikan, yang saudara dambakan, yang saudara doakan. Akan tiba dengan sempurna dan segera. Amin. Yang ketiga, resting, nyamanlah. Hidup saudara harus nyaman. Katakan, hidup saya harus nyaman. Bila sekarang tidak nyaman, pagi ini saya klaim janji Tuhan yang akan membuat hidup saya nyaman. Saya akan mendapat resting dalam sisa umur hidup saya. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Para kekasih, kita akan melihat ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 33. Ini tentang revival. Kenapa ada revival? Ada kebangkitan Kristus.
Katakan, saya bangkit karena Yesus sudah bangkit. Bila Yesus bangkit, saya tidak bangkit, saya kehilangan segala-galanya. Saudara yang kekasih, kebangkitan Yesus adalah hak. Katakan, hak saya, kuasa kebangkitan Yesus. Saya bisa mengambilnya, saya juga boleh tidak mengambilnya. Lebih baik apa? Lebih baik apa? Saya mengambilnya. Amin. Boleh saudara tidak ambil, boleh. Saudara ambil juga boleh. Saudara. Itu sebab, katakan itu sebab, pagi ini dengan iman saya ambil kuasa kebangkitan Yesus supaya mengubah sejarah saya, dan tidak ada yang mustahil mulai pagi ini dalam nama Yesus. Amin. Katakan bersama saya, doing big, melakukan hal yang besar dengan kuasa yang besar. Saudara, itu penting sekali. Ya, pepatah mengatakan kalau kamu mau memancing ikan yang besar harus apa? Umpannya besar. Ya, kalau saudara mau memancing ikan paus, bisa dipancing enggak? Ya, saudara yang masuk dalam mulutnya nanti seperti Yunus. Ya, kalau saudara memancing ikan yang besar, saudara harus pakai umpan yang besar. Tidak bisa pakai umpan yang kecil, cacing umpamanya. Bisa cacing mancing dapat ikan yang besar, bisa enggak? Pemuda-pemuda bisa, pernah enggak? Tidak pernah. Ya, tidak bisa. Engkau harus pakai umpan yang besar. Ya, saudara, kalau umpannya besar, kelihatan hidup, mesti dicaplok. Jangan kelihatan mati, harus kelihatan hidup, maka pasti dicaplok. Saudara. Nah, kalau saudara ingin doing big, then you have received from God. You have not at all. You are vacant from everything that's wonderful or amazing. You just asking Him, God give me all the wonderful things, the amazing from God so that I can do big things. I will do so miraculously. Saudara harus minta. Kalau saudara tidak minta, saudara tidak bisa membuat yang besar. Mau ngoyo kayak apa? Oh bisa, saya pinjam uang dari bank. Engkau harus bayar. Kalau satu saat engkau tidak bisa bayar, cabut semuanya. Habis. Semua katakan, usaha saya yang besar, hanya bila mana Tuhan berkenan kepada saya. Titik loh itu saudara. Itu benar saya bilang. Banyak orang melanggar rencana Allah dan akhirnya tidak karu-karuan. Menyedihkan, jangan melakukan pekerjaan yang besar dengan akal pikiran saudara, dengan manajemen dunia, dengan bisikan dan nasihat orang, engkau pasti fail, engkau pasti gagal. Semua pekerjaan yang besar harus atas nasihat firman Tuhan. Katakan semua pekerjaan yang besar yang boleh saya kerjakan, yang akan saya kerjakan, hanya harus atas nasihat firman. Di luar itu, saya harus yakin pasti gagal. Amin. Jadi lebih baik saudara mempunyai hati yang rendah, yang menghargai firman Tuhan. Nomor satu dalam hidup saudara. Maka baru Tuhan akan melihat, oh anakku kamu rendah hati. Anakku kamu tidak mengandalkan duniawi. Kamu tidak mengandalkan omongan orang. Kamu mengandalkan sabda Tuhan. Bila saudara mengandalkan firman, maka saudara bisa dijadikan besar. Bisa diberkati. Bisa menerima hal yang mencengangkan dan membuat engkau besar hati. Amin. Saudara akan bisa besar hati dan saudara akan
Surprise banget, tercengang. Saudara, inilah yang Tuhan mau beri bagi semua orang yang sudah mengalami Kisah Rasul 4 ayat 33. Apa isinya? Kebangkitan Yesus telah membuat kita menerima kasih karunia yang melimpah-limpah. Amin. Itu sebabnya saya akan mengajak Anda untuk membaca bersama Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-33. 1, 2. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Semua katakan, kebangkitan Tuhan Yesus memberi kepada saya kuasa yang besar dan karunia yang melimpah. Wah, saudara, engkau akan heran. Engkau akan penuh dengan ucapan syukur. Amin. Kenapa? Karena Anda dan saya bakal menerima. Selama saya dan saudara ada pada sesuai dengan firman, maka kuasa kebangkitan akan terjadi. Yakin demikian? Saudara-saudara harus memilikinya. Saudara tidak boleh tidak memilikinya. Ini adalah hak saudara. Katakan, ini hak saya. Tergantung iman saya. Bila iman saya kuat, saya akan mengambilnya. Bila iman saya lembek, saya tidak berani mengambil. Jelas ini. Itu sebab kenapa seseorang, katakanlah anak muda baru lulus dari kesarjanaan, katakan dia lulus strata 1 atau strata 2, kemana dia mau melamar pekerjaan? Kepada perusahaan yang kecil, kepada yang tidak terkenal, atau dia langsung pada perusahaan yang terkenal? Saudara, dia tahu kemungkinan besar aku akan tersisihkan. No problem, aku harus coba. Itu tergantung dia punya keberanian. Enggak deh, aku tak ngelamar di toko yang kecil saja. Ya, apakah di sana, di dalam pasar yang kecil, apakah tukang eceran yang kecil saja, aku mau kerja sama dia. Saudara, tergantung bagaimana dia punya semangat. Dia punya keyakinan diri. Saudara, engkau mempunyai yang luar biasa. Ini hebat loh, saudara. Saudara mempelajarinya enggak habis ini. Enggak habis. Sekarang baca 1 lembar, bolak-balik. Besok saudara baca hal yang sama, tulisan yang sama, huruf yang sama, kalimat yang sama, pada lembaran yang sama. Saudara akan mendapat perkara yang lain dari Tuhan. Saudara, itu sebab kalau saudara memeriksa firman, engkau tidak akan pernah puas, engkau tidak akan pernah selesai. Kenapa? Karena ini adalah sabda firman pangandika Gusti Yesus. Jadi dia berfirman, dia mengeluarkan. Kita membaca tulisan, Tuhan berbicara di hati kita. Katakan, saya membaca tulisan, tetapi Roh Kudus berbicara pada saya. Saudara, jadi inilah keajaiban dari firman. Kalau saudara kaya dengan firman, saudara engkau mempunyai wawasan sorgawi. Dan engkau mempunyai kuasa Allah lebih banyak. Tidak ada satu orang bisa kuat di luar firman. Tak kasih tahu, tidak ada. Itu sebab seorang anak Tuhan, dia harus banyak mengerti firman Tuhan. Ketika firman disampaikan, penuh kerendahan hati menerima dan mengaminkannya, maka orang ini akan dibangkitkan dan revive dan berhasil. Semua katakan, kuasa yang besar, karunia yang melimpah-limpah. Pagi hari ini Tuhan beri kepada saya. Dan pagi hari ini juga saya mengambilnya dengan iman saya demi nama Yesus. Amin. Haleluya.